Selamat pagi, anak-anak. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang fungsi trigonometri dan grafiknya. Tujuan kalian pelajari materi ini adalah agar kalian dapat memahami pengertian, jenis-jenis, dan bentuk kurva dari fungsi trigonometri. Fungsi trigonometri. Apakah yang dimaksud dengan fungsi trigonometri? Kita simak dulu gambar berikut. Misalkan diberikan titik A dengan titik koordinat A, B dan T menyatakan sudut yang dibentuk antara sumbu X positif dengan ruas garis OA. T bertanda positif karena ini arahnya adalah berlawanan dengan arah jarum jam. Bila ruas garis OA kita namai dengan R, yaitu ini sisi miring dari sebuah segitiga, maka didapatkan rumus bentuk trigonometri adalah sebagai berikut. Seperti yang telah kalian ketahui, segitiga ini mempunyai 3 sisi. Sisi yang di depan sudut T itu kita namai sisi depan, atau kita namai B, dia menjadi sisi depan. Kemudian sisi A ini berada di samping sudut T, maka kita namai sisi samping. Dan untuk R kita namai sisi miring. Untuk sin T, ini sudut T-nya, kita dapatkan dari perbandingan sisi depan dengan sisi miring atau B per R, sehingga kita peroleh sin T sama dengan B per R. Untuk cos itu adalah perbandingan antara sisi samping dengan sisi miring. Sisi samping itu A, sisi miringnya R, sehingga kita tuliskan cos T sama dengan A per R. Kemudian untuk tangen itu perbandingan sisi depan dengan sisi samping, yaitu B per A, sehingga kita peroleh atau kita tuliskan B per A. Dari rumusan trigonometri tersebut, maka dapat dinyatakan bentuk dasar dari fungsi trigonometri adalah sebagai berikut. Fx sama dengan sin X, Fx sama dengan cos X, Fx sama dengan tangen X, Fx sama dengan kosekan X. Kosekan X itu diperoleh dari 1 per sin X. Untuk fungsi selanjutnya, f-nya fx sama dengan sekan x, ini diperoleh dari 1 per cos x. Fx sama dengan kotangen x, ini diperoleh dari 1 per tangen x. Seperti yang sudah kita pelajari tingkat sebelumnya, bahwa fungsi itu mencakup 3 hal, yaitu domain, kodomain, dan ring. Domain merupakan daerah asal, kodomain itu merupakan daerah pasangan, dan ring itu adalah daerah hasil. Dari pertanyaan sebelumnya, apakah yang dimaksud dengan fungsi trigonometri? Kita dapat simpulkan bahwa fungsi trigonometri adalah suatu relasi atau hubungan yang menghubungkan setiap domain dengan tepat satu pada setiap anggota kodomain yang dinyatakan dalam bentuk sinus, kosinus, dan tangen. Nah, berikutnya kalian harus menyebutkan domain dari fungsi trigonometri. Domain dari fungsi sinus itu apa? Domain dari fungsi kosinus itu apa? Kemudian domain dari fungsi tangen itu siapa? Untuk dapat menjawab pertanyaan ini, kalian harus memahami mengenai grafik fungsi trigonometri. Nah, bagaimanakah bentuk grafik fungsi trigonometri itu? Grafik fungsi trigonometri yang akan kita bahas yaitu ada 3. Yang pertama untuk fungsi sinus, yang kedua untuk fungsi kosinus, dan yang ketiga adalah untuk fungsi tangen. Untuk yang pertama kita akan membahas grafik fungsi sinus. Grafik fungsi fx sama dengan sin x dalam satu periode dia memiliki satu lembah dan satu gunung, dan dia berjarak dari 0 derajat.
sampai 2pi. Dalam rentang 0 derajat sampai 2pi dibagi menjadi 2. Untuk pi itu dia berupa satu gunung, dan untuk satu pi berikutnya dia berupa satu lembah. Untuk ketinggian gunung ini dia setinggi 1, dan itu dinamakan amplitudo. Di sini juga sama, disebut dengan amplitudo. Jadi ini ketinggian yang sama, yaitu 1. Ketinggian gunung ini dia 1, makanya 1 ini disebut dengan nilai maksimum. Untuk yang lembah itu ketinggiannya 1, tapi di sini negatif 1 ya, ini disebut dengan nilai minimumnya. Jika grafik sin X diperpanjang, maka dia akan terus mengulang bentuknya, satu gunung satu lembah, satu gunung nanti satu lembah. Begitu juga untuk yang sumbu X negatif, karena di sini satu gunung berarti lanjutnya adalah satu lembah dan satu gunung, dan seterusnya untuk lanjutannya. Mari kita amati ketiga grafik fungsi berikut. Untuk yang atas sendiri, ini adalah fungsi Gx sama dengan 2 plus sin X. Yang bawahnya, grafik fungsi fx sama dengan sin X. Kemudian yang ketiga itu adalah grafik hx. Fungsi hx sama dengan min 3 plus sin X. Coba kalian amati untuk ketiganya itu, kita hanya fokus di bagian rentang 0 sampai 2pi. Coba kita perhatikan untuk rentang 0 sampai 2pi untuk ketiga fungsi berikut. Fungsi sin X yang sudah kita bahas sebelumnya, bahwa dia mempunyai satu gunung dan satu lembah. Seperti itu dalam satu periode. Begitu juga untuk fungsi Gx 2 plus sin X ini juga sama, dia memiliki satu lembah dan juga satu gunung dalam satu periode atau dalam rentang 0 sampai 2pi. Begitu juga untuk yang fungsi Hx. Dia juga memiliki satu gunung juga satu lembah untuk rentang satu periode atau 0 sampai 2pi. Nah, sekarang kalian bisa melihat apa yang membedakan dari ketiga fungsi tersebut. Yang membedakan itu adalah di bagian posisi mulainya. Untuk fungsi fx sama dengan x, itu dia mulainya startnya adalah mulai dari 0. 0, kemudian dia memiliki satu lembah dan satu gunung. Begitu, dan satu periode. Namun untuk fungsi gx, ini mulainya dari angka 2. Kenapa 2? Karena dia fungsi sin X yang ditambah 2. Sehingga dia naik 2 di atasnya. Kemudian membentuk satu gunung dan satu lembah. Begitu juga untuk yang fungsi Hx. Hx ini adalah fungsi sin X yang dikurangi 3 atau ditambah min 3. Sehingga grafiknya itu turun 3 ke bawah. Jadi ini kita mulainya dari min 3, kemudian baru membentuk satu gunung dan satu lembah. Seperti itu. Sudah jelas ya? Nah, apakah dengan melihat pola grafik yang baru saja kita bahas, kalian dapat menggambar grafik fungsi y sama dengan 1 plus sin X dan y sama dengan min 2 sin X. Nah, silakan kalian coba kerjakan, gambarlah grafik dua fungsi tersebut di buku catatan kalian masing-masing.
Jika ada pertanyaan, kalian bisa kontak melalui WA group. Kemudian jika sudah selesai, kalian bisa kirimkan pekerjaan kalian atau gambar kalian itu ke email saya. Untuk pertemuan berikutnya, kita akan masih membahas fungsi sinus dan akan kita lanjutkan untuk fungsi kosinusnya. Sekian dari saya untuk belajar hari ini. Sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Selamat belajar anak-anak. God bless you. Tetap sehat ya.